Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Said Rahman Azizi dari kelas C Teknik Elektro. Di sini saya akan menjelaskan presentasi tentang reaksi redoks. Di sini saya akan membahas yang pertama pengertian bilangan oksidasi atau biloks, yang kedua aturan-aturan penentuan biloks, yang ketiga pengertian reaksi redoks, yang keempat penggolongan reaksi berdasarkan biloks, yang kelima pengertian reduktor dan oksidator. Yang pertama, pengertian bilangan oksidasi. Definisi bilangan oksidasi atau biloks adalah jumlah muatan negatif dan positif dalam atom yang secara tidak langsung menandakan banyaknya elektron yang telah diterima atau dilepaskan. Atom yang menerima elektron akan bertanda negatif, kemudian atom yang melepaskan elektron bertanda positif. Baik tanda positif maupun negatif pada biloks ditulis sebelum angkanya, contohnya plus 2 atau plus 1. Sedangkan pada muatan ditulis sesudah angkanya, contohnya 2 plus atau 3 plus. Unsur yang biloksnya positif biasanya merupakan atom-atom unsur logam seperti Na, Fe, Mg, Ca, dan unsur logam lainnya. Sementara itu, unsur yang biloksnya negatif biasanya atom-atom unsur non-logam seperti O, Cl, F, dan unsur non-logam lainnya. Aturan-aturan penentuan biloks. Terdapat 8 aturan yang harus diketahui dalam menentukan bilangan oksidasi. Yang pertama, bilangan oksidasi unsur bebas adalah 0. Unsur bebas adalah unsur yang tidak bergabung atau berikatan secara kimia dengan unsur lain. Unsur bebas terbagi menjadi dua, yaitu unsur bebas berbentuk atom seperti C, Ca, Cu, dan unsur bebas berbentuk molekul seperti H2, O2, Cl2, P4. Kesemua unsur-unsur tersebut akan memiliki bilangan oksidasi 0. Yang kedua, bilangan oksidasi ion monoatom dan poliatom sesuai dengan jenis muatan ionnya. Contohnya, bilangan oksidasi ion monoatom Na+, Mg2+, dan Al3+. Berturut-turut adalah plus 1, plus 2, dan plus 3. Bilangan oksidasi ion poliatom NH4+, SO4 2-, dan PO4 3-. Berturut-turut adalah plus 1, min 2, dan min 3. Yang ketiga, bilangan oksidasi unsur pada golongan logam 1A, 2A, dan 3A sesuai dengan golongannya. Bilangan oksidasi contohnya 1A sama dengan HLiNaK itu plus 1. Dan 2A seperti Be, Mg, Ca itu plus 2 dan seterusnya sama dengan golongan 3A. Yang keempat, bilangan oksidasi unsur bilangan oksidasi unsur golongan transisi golongan B lebih dari 1. Contoh, bilangan oksidasi Cu sama dengan plus 1 dan plus 2. Bilangan oksidasi Au sama dengan plus 1 dan plus 3. Bilangan oksidasi Sn sama dengan plus 3 dan plus 4. Yang kelima, muatan bilangan oksidasi unsur-unsur yang membentuk ion sama dengan jumlah muatannya. Contoh, NH4+ sama dengan plus 1. Biloks H sama dengan plus 1. Atom H memiliki indeks 4, maka biloks H dikalikan dengan indeks H sama dengan plus 4. Karena jumlah muatan NH4+ sama dengan plus 1, maka biloks N haruslah min 3. Agar ketika biloks N dan H dijumlahkan, hasilnya sesuai dengan jumlah muatannya yaitu plus 1. Yang keenam, jumlah bilangan oksidasi unsur-unsur yang membentuk senyawa sama dengan 0. Contoh, H2O sama dengan 0. Biloks H sama dengan plus 1, atom H memiliki indeks 2, sehingga biloks H dikalikan dengan indeks H sama dengan plus 1 kali 2 sama dengan plus 2. Agar jumlah biloks H dan O sama dengan 0, maka biloks O harus bernilai min 2. Yang ketujuh, bilangan oksidasi hidrogen bila berikatan dengan logam sama dengan min 1. Bila H berikatan dengan non-logam sama dengan plus 1. Contohnya, biloks H dalam AlH3 sama dengan min 1. Yang kedelapan, bilangan oksidasi oksigen dalam senyawa peroksida sama dengan min 1. Bilangan oksidasi O dalam senyawa non-peroksida sama dengan min 2. Contohnya, biloks O dalam BaO2 sama dengan min 1. Pengertian reaksi redoks. Reaksi redoks, singkatan dari reaksi reduksi oksidasi, adalah istilah yang menjelaskan berubahnya bilangan oksidasi atom-atom dalam sebuah reaksi kimia. Di dalam reaksi redoks ada dua jenis reaksi, yaitu reaksi reduksi dan reaksi oksidasi.
Reaksi reduksi merupakan peristiwa pelepasan oksigen oleh suatu zat atau peristiwa penangkapan elektron oleh suatu zat ataupun peristiwa penurunan bilangan oksidasi oleh suatu zat. Dan reaksi oksidasi yaitu peristiwa pengikatan oksigen oleh suatu zat, pelepasan elektron oleh suatu zat, kenaikan bilangan oksidasi oleh suatu zat. Penggolongan reaksi berdasarkan Bilox. Yang pertama, reaksi redoks. Suatu reaksi termasuk reaksi redoks jika terdapat suatu zat yang mengalami oksidasi dan zat lain mengalami reduksi. Reaksi redoks ditandai dengan adanya perubahan bilangan oksidasi. Contoh reaksi redoks adalah Ag plus Na menjadi Ag plus Na plus. Unsur Ag mengalami penurunan Bilox dari +1 menjadi 0. Artinya unsur Ag mengalami reduksi sementara unsur Na mengalami kenaikan Bilox dari 0 menjadi +1. Artinya unsur Na mengalami oksidasi. Oleh karena itu terdapat zat-zat yang mengalami oksidasi dan zat-zat yang mengalami reduksi, maka reaksi tergolong reaksi redoks. Yang kedua, reaksi bukan redoks. Pada reaksi bukan redoks, bilangan oksidasi setiap unsur dalam reaksi tidak berubah. Dengan kata lain, pada reaksi ini tidak terjadi perubahan Bilox. Contohnya, CaCO3 berubah menjadi CaO tambah CO2. Pada reaksi di atas, Bilox masing-masing unsur, baik di ruas kiri atau kanan adalah sama, yaitu Bilox Ca sama dengan +2, Bilox C sama dengan +4, dan Bilox O sama dengan -2. Oleh karena unsur-unsur yang terlibat dalam reaksi tidak mengalami perubahan Bilox, maka reaksi tersebut tergolong reaksi bukan redoks. Yang ketiga, reaksi disproporsionasi. Suatu reaksi redoks tergolong reaksi disproporsionasi atau reaksi autoredoks jika terdapat suatu zat yang mengalami oksidasi, reduktor, sekaligus reduksi, oksidator. Contohnya seperti ini. Cl2 tambah 2NaOH menjadi NaCl plus NaClO plus H2O. Pada reaksi di atas, unsur Cl2 mengalami perubahan Bilox dari O menjadi -1 dan +5. Oleh karena unsur Cl2 mengalami oksidasi sekaligus reduksi, maka reaksi tersebut termasuk disproporsionasi atau reaksi autoredoks. Yang keempat, reaksi konproporsionasi. Reaksi konproporsionasi adalah kebalikan dari disproporsionasi, yaitu reaksi redoks yang hasil oksidasinya dan hasil reduksinya sama. Contohnya, Hg2S G plus SO2 G menjadi 3S S plus 2HO plus 2H2O L. Pada reaksi tersebut, hasil reduksi dan oksidasinya merupakan zat yang sama, yaitu belerang. Karena hasil oksidasi dan reduksinya sama, maka reaksi tersebut termasuk reaksi konproporsionasi. Pengertian reduktor dan oksidator. Reduktor adalah zat yang dapat mereduksi zat lain atau zat yang mengalami oksidasi pada saat bereaksi. Oksidator adalah zat yang dapat mengoksidasi zat lain atau zat yang mengalami reduksi pada saat bereaksi. Sekian dari saya untuk pembahasan reaksi redoks. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.